Oke, sudah di-record. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama kali dipasang di casing itu biasanya motherboard ya teman-teman. Dikasih baut gitu ya. Ya tergantung jenis motherboardnya ya. Biasanya ada banyak bautnya. Anda pasang semua gitu ya. Oke. Kadangkala motherboard juga disebut sebagai mobul. Mobul. Oke. Setelah itu yang dipasang adalah prosesor teman-teman. Bentuknya kecil, kotak ya. Dan mahal tentunya ya. Karena prosesor ini adalah otak dari komputer ya. Dia kotak begini, punya kaki kecil buahnya, warnanya kuning ya. Ada yang terbuat dari tembaga, ada yang terbuat dari emas teman-teman. Nah, bentuknya kecil. Kemudian dikasih gel ya, dikasih cooler biar enggak panas ya. Baru nanti ditutup sama heatsink. Ya mungkin gambarnya seperti ini. Mohon maaf kalau gambarnya Pak Febri jelek ya. Nah, ini biar enggak panas ditutup sama heatsink. Oke. Setelah itu ada namanya power supply teman-teman. Ya. Power supply ini gunanya untuk mengaliri listrik ya. Nah, jadi kalau nggak ada power supply ya komputernya nggak teraliri listrik nanti. Nah, dipasang begini kabelnya ya. Pasang juga. Oke. Setelah itu di sini ada namanya RAM atau memori ya teman-teman. Walaupun ini memori, tapi pada kenyataannya dia tidak mampu menyimpan data secara permanen. Ya. Memori di sini atau RAM itu tugasnya adalah menyimpan data sementara ya teman-teman, bukan permanen. RAM, Random Access Memory. Nah, mungkin gambarnya kayak gini ya teman-teman. Ada kakinya gitu ya. Oke. Kemudian ada harddisk teman-teman ya. Nah, harddisk ini mungkin bisa disebut sebagai memori ya, karena dia menyimpan data secara permanen. Nah, justru harddisk namanya ya, bukan RAM yang menyimpan data secara permanen. Mungkin seperti ini gambarnya ya. Oke. Kabel powernya ya, jangan lupa ditancapkan ke power supply gitu ya. Kemudian untuk kabel datanya itu ada dua jenis teman-teman. Ya, ada dua jenis. Yang pertama itu ada yang versi lama, namanya kabel ATA. Ya. Bentuknya seperti ini teman. Mungkin bisa googling ya teman-teman, agak besar gitu ya bentuknya. Ya. Nah, kalau yang satunya SATA lebih ramping, biasanya warnanya merah, kepalanya hitam ya. Nah, lebih ramping. Lebih cepat yang SATA ya teman-teman. Oke. Ini kita coba pakai yang versi lawas ya. ATA misalnya. Oke. Kemudian harddisk ini juga perlu di setting jumper sebenarnya teman-teman. Ya, jumper. Jadi kalau misalnya teman-teman memakai dua harddisk ya, berarti harddisk yang satu di setting jumpernya sebagai master, ya. Satunya sebagai slave ya teman-teman. Ya, ukurannya kecil di sini jumper itu ya. Kecil gitu ya. Atau mungkin teman-teman pakai CD-ROM ya. Pakai CD-ROM. Jadi selain harddisk ada CD-ROM. Itu juga sama ya, nanti harddisknya di setting master, CD-ROM, setting slave. Nah, powernya dihubungkan ke power supply. Oke, itu ya. Terus
ada chipset sebenarnya teman-teman. Chipset ini tidak perlu dipasang, sudah ada di motherboard-nya. Ya. Nah, chipset itu ada dua teman-teman, chipset Softberg sama Notebook ya. Saya tulis di sini ya, chipset. Ya. Sama chipset yang short ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak fungsinya dari chipset itu apa? Kalau tahu tak tambah nilainya. Bentuknya kotak kecil gitu ya, nempel di motherboard, ya kayak prosesor ya. Ada yang tahu fungsinya apa? Ya, siapa itu? Belum tahu, Pak. Oke, ya sudah, enggak apa-apa ya. Next ya, nanti kalau misalnya ada kuis lagi, dicoba lagi. Jadi fungsinya untuk chipset, mungkin yang pertama ya, yang Softberg ya, itu digunakan untuk menangani proses yang berkaitan dengan PCI. Nah, PCI itu di sini tuh. Ada namanya PCI. Terus IDE controller, keyboard, ROM BIOS ya, mouse, line card, banyak ya. Nggak bisa disebutkan satu-satu. Itu yang short ya. Kemudian yang notebook itu digunakan untuk menangani proses yang berkaitan dengan prosesor yang tadi ya, RAM, kemudian power supply. Jadi menunjang kinerja dari prosesor. Itu untuk yang notebook. Oke, sekarang kita lanjut yang PCI ya. Jadi sebenarnya di motherboard itu ada slot namanya PCI. Biasanya warnanya putih, teman-teman. Ya. Terus di sebelahnya juga ada PCI Express biasanya ya. Ya tergantung motherboardnya. Kalau yang PCI ini biasanya digunakan untuk memasang LAN card ya, LAN card, sound card ya. Ya pokoknya kartu-kartu begitu ya dipasang di situ. Nah, misalnya begini. LAN card itu untuk jaringan ya. Sound card itu untuk suara. Sedangkan untuk VGA card ya atau graphic card itu biasanya di slot PCI Express. Nah, baru sini ya. VGA card atau graphic card gitu ya. Ya, yang suka main game biasanya beli ini ya, yang suka main game. Nah, kalau ngomong terkait VGA, graphic card atau prosesor, Pak Febri jadi ingat sesuatu ya. Ya, di dalam VGA itu sebenarnya ada namanya GPU ya, Graphic Processing Unit ya. Yang mirip prosesor, prosesor juga ada namanya CPU ya, Control Processing Unit. Nah, itu bisa digunakan untuk menambang Bitcoin ternyata teman-teman. Ya, mining Bitcoin. Digunakan untuk menghasilkan uang ya dengan cara mining Bitcoin. Nah, Bitcoin itu apa? Bitcoin itu cryptocurrency, teman-teman ya. Mungkin sebelum bahas cryptocurrency ya, teman-teman harus tahu dulu currency itu apa ya. Currency itu mata uang, teman-teman ya. Ya, ada seperti US dollar ya, ada seperti euro ya, pound sterling, GBP, IDR mungkin rupiah. Nah, banyak ya, yen, ringgit, dan sebagainya. Nggak bisa disebutkan satu-satu. Sedangkan cryptocurrency itu macamnya juga banyak. Ada Bitcoin ya atau BTC ya.
ada BCH, Bitcoin Cash, ada Doge, ya, ada NFT, ya, banyak tidak bisa disebutkan satu-satu. Nah, tapi ini namanya cryptocurrency ya, bukan currency. Kenapa kok cryptocurrency? Karena kripto ya, kripto terambil dari kata encrypt ya, encrypt. Jadi currency-nya itu dienkripsi teman-teman. Ya, dienkripsi, makanya disebut cryptocurrency. Enkripsi. Nah, kenapa kok dienkripsi? Karena mereka menggunakan teknologi namanya blockchain ya. Teknologi namanya blockchain. Namanya blockchain. Nah, blockchain itu apa? Oke, mungkin saya carikan contoh dulu ya. Nah, contoh misal nih, ini saya ya, Pak Febri ya. Kemudian di sini ada Mas Angger. Ya. Kemudian di sini ada Bank BCA gitu ya, misalnya. Pak Febri transfer uang ke Mas Angger, misalnya $100. Oke. Pasti BCA tahu kalau Pak Febri transfer uang ke Mas Angger $100 gitu ya. Begitu juga Pak Febri tahu bahwa saya sendiri mentransfer uang ke Mas Angger $100 dan Mas Angger juga tahu bahwa saya transfer uang $100. Nah, pertanyaannya, Mbak Saskia tahu nggak? Ya nggak tahu lah, ya. Kecuali kalau dikasih tahu, gitu ya. Mbak Dian tahu nggak? Ya nggak tahu lah, kan nggak dikasih tahu. Nah, ini teknologi yang digunakan saat ini, tapi bukan blockchain, ya. Kalau teknologi blockchain seperti ini, teman-teman. Ya, ini saya, Pak Febri, ini Mas Angger, ya. Kemudian di sini Mbak Saskia misalnya, di sini ada Mbak Dian gitu ya. Pak Febri transfer uang ke Mas Angger 1 BTC misalnya ya. Oh ya, saat ini 1 BTC itu kurang lebih 400 jutaan ya teman-teman ya. 400 jutaan. Nah, kalau 100 US dollar atau $1 itu masih 14.000 sekian. Berarti kalau 100 dolar 1.400.000 sekian. Berarti kalau 1 BTC 400 juta sekian. Berarti Pak Febri transfer uang 1 BTC atau 400 juta sekian ke Mas Angger ya. Dan ternyata Mbak Saskia sama Mbak Dian itu tahu ya, bisa tahu transparan gitu ya. Bisa tahu bahwa Pak Febri transfer uang 1 BTC ke Mas Angger dan Mas Angger juga tahu bahwa Pak Febri transfer uang 1 BTC ke Mas Angger. Nah, itu yang disebut teknologi blockchain ya. Transparan, bisa terlihat. Nah, lihatnya di mana? Di blockchain address ya. Ketik aja di Google ya. Di blockchain address. Jadi kalau misalnya Mbak Dian, Mbak Saskia sudah tahu nomor rekening saya atau Bitcoin address ya. BTC address. BTC addressnya Pak Febri. Maka Mbak Saskia, Mbak Dian tahu Pak Febri transfer uang gitu loh di blockchain address. Bisa dilihat Pak Febri transfer uang kemana saja dengan bermodalkan BTC address atau nomor rekening ya kalau di Bank BCA. Nah, kalau di Bank BCA kan nggak bisa lihat ada nomor rekening ini kan nggak bisa lihat transaksinya. Nah, kalau pakai teknologi blockchain itu terlihat semua dengan jelas. Nah, begitu. Terus kok dinamakan blockchain kenapa, Pak? Kok nggak nama yang lain gitu loh. Karena awal mulanya itu dari blok ya teman-teman. Blok itu kan kotak begini. Chain itu kan rantai ya. Bloknya saling terhubung berarti teman-teman. Menggunakan jaringan peer to peer. Ya, peer to peer itu kan saling terhubung. Kalau dianalogikan seperti ini. Nah, setiap blok itu biasanya ada isinya, teman-teman. Ada koinnya, tapi kadang kala ya enggak ada.
Ini tergantung. Ya. Nah, misalnya begini. Nah, untuk mining Bitcoin itu sebenarnya kan ya mining di bloknya ini, gitu ya. Nah, si blok ini ternyata ada enkripsinya, ada enkripsinya. Makanya BTC, BCH, Doge itu disebut cryptocurrency karena di tiap blok ini ada enkripsinya. Untuk membuka itu kita butuh yaitu tadi graphic processing unit atau prosesor CPU ya. Sebenarnya manusia bisa membuka kuncinya, tapi lama sekali kan algoritmanya rumit. Tapi kalau Anda pakai komputer atau superkomputer ya, pakai ASIC miner misalnya, itu jauh lebih cepat, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk mining Bitcoin sebenarnya teman-teman bisa pakai ya perhitungan manual human ya. Kemudian pakai handphone juga bisa ya. Dengan asumsi handphonenya ada prosesornya ya atau ada GPU-nya. Kemudian pakai komputer juga bisa. Dan yang terakhir pakai superkomputer ya. Ada ASIC minernya. Nah, semakin cepat komputer atau superkomputer itu membuka blok ya, maka semakin cepat pula kita dapat uangnya ya. Karena sejatinya di dalam blok tersebut kadang ya kosong itu tidak ada isinya. Nah, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Jadi ceritanya kalau mau nambang Bitcoin itu teman-teman harus nyari pool ya. Pool ini sebenarnya di pool ya. Pool. Nah, ini pool ya. Oke. Bisa pakai misalnya HP gitu ya atau super komputer misalnya ya, ini pool ya. Kalau misalnya nambang emas sama aja ditambang emas ya, ini ada tanah gitu ya, kemudian tanahnya digali gitu ya, kadang dapat emas kadang enggak, terus galinya pakai apa? Pakai eskalator ya, apa kalkulator ini namanya, eskavator ya. Kabulator mungkin namanya ya, apa ini namanya, alat berat untuk menggali, eskavator ya. Iya, Pak, eskavator. Ya, ya, dia kan gali tuh, gali tanah. Apa dia langsung dapat emas kan nggak mungkin ya. Digali beberapa baru dapat, sama seperti HP atau komputer Anda atau superkomputer gitu ya. Dia nyari blok gitu ya. Ya kadang dapat, kadang enggak. Kalau enggak dapat itu namanya bad share ya. Ya, dibuka kuncinya gitu ya. Pakai algoritma kosong, bad share. Kalau dapat namanya good share. Ya beruntung kalau dibuka ternyata ada isinya ya. Nah, mungkin isinya cuma 0,00000123 misalnya ya, cuma 0,000001 BTC misalnya, bisa saja. Tapi dikumpulkan lama-lama jadi banyak. Terus ini nyairkannya kemana Pak gitu ya pertanyaannya ya. Nah, nyairkannya ke wallet. Wallet. Nah, wallet ini dibagi menjadi dua sebenarnya, teman. Ya. Ada wallet digital, ada wallet fisik, teman. Ya. Untuk wallet digital ini ada buahnya, teman ya. Ada Indodax ya. Ada Binance ya. Toko kripto. Banyak ya, nggak bisa disebutkan satu-satu. Kalau wallet fisik ya seperti hard disk itu ya. Seperti flash disk. Jadi bisa disimpan di hard disk, teman-teman. Bisa, Bitcoinnya disimpan di hard disk, teman-teman, bisa disimpan di flash disk. Namanya bukan flash disk, coba googling. Seperti flash disk bentuknya. Itu bisa. Nah, enggak enaknya kalau hard disknya hilang, rusak, komputernya terbakar, flash disknya dicuri orang atau terjatuh, uangnya hilang.
Coba bayangkan satu BTC gitu ya, 400 juta Anda simpan di hard disk dan komputernya rusak. Aduh, hilang itu sudah hangus ya. Nah, ya langkah baiknya disimpan di digital. Tapi tidak enaknya digital rawan dihack ya. Bahkan walletnya mengaku dihack, mengaku dihack. Contohnya Binance ya, dulu pernah ya mengaku dihack. Tapi uang kita diganti. Nah itu enaknya juga sih. Ya. Tapi kalau walletnya yang nggak terkenal, kemudian mengaku dihack, ya hilang uang Anda ya, ditipu berarti. Ya. 400 juta hilang. Ya. Jadi ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau di digital enaknya ya bisa online ya, ditransfer ke bank lokal juga bisa cepat. Ya, ini bisa ditransfer ke BCA, ya, ke Mandiri bisa, bahkan ke OVO, GoPay bisa teman-teman di Binance, ya, lewat P2P lending, ya, bisa. Tapi nggak enaknya ya tadi dihack atau pura-pura dihack. Kalau fisik enaknya aman gitu ya, disimpan di hard disk. Nah, Anda bisa mengawasi. Gitu. Nggak enaknya ya itu ketika hard disk rusak hilang, dimaling orang, komputer terbakar misalnya, uang hilang. Oke, itu ya teman-teman. Terus, oh iya ini. Terus kenapa kok namanya Bitcoin, Pak ya? Kok bukan yang lain gitu ya? Kenapa Bitcoin diberi nama Bitcoin? Ini gimana sih maksudnya? Jadi ceritanya begini. Ini kan bit ya, bit ya. Coba Anda lihat ya bit ya. 8 bit ya. Itu sama dengan 1 byte teman-teman. Ya, 1 byte. Kalau ini dilanjutkan sebenarnya juga bisa ya. 1024 byte sama dengan 1 KB ya. Kilobyte ya. Nah, gitu ya. Nah, Bitcoin itu terambil dari sini ya, teman-teman. Bit ya. Ini 8 bit. Kenapa? Karena nolnya ada 8 kalau Anda hitung itu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada 8. Nah, komposisi seperti ini juga bisa disebut sebagai satu satoshi. Nah, kenapa Pak kok satu satoshi? Karena yang menemukan teknologi blockchain sama Bitcoin itu namanya Satoshi Nakamoto, orang Jepang. Ada jurnalnya kalau mau dicari, Nakamoto. Jadi yang menemukan Bitcoin sama teknologi blockchain adalah Satoshi Nakamoto. Jadi kalau ada komponen atau struktur seperti ini, itu bisa disebut sebagai satu satoshi. Nah, oke, gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, caranya mendapatkan Bitcoin selain mining bagaimana, Pak? Gitu ya. Nah, ada cara lain selain mining. Ini saya tulis dulu ya, mining. Nah, cara yang kedua mungkin voucher gitu ya. Ini bahasa Indonesianya apa ya voucher? Ini bahasa Inggris voucher itu. Ada yang tahu bahasa Indonesianya voucher? Nggak tahu, Pak. Coba googling atau Google Translate. Kalau enggak salah keran, keran air itu. Iya, Pak, keren. Ya. Jadi ceritanya begini, kalau keran itu di-trigger kan keluar airnya tuh. Kalau kerannya Anda buka, keluar airnya ya. Benar nggak sih? Nah, kalau voucher di cryptocurrency itu kurang lebih mirip seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengklik iklan, ya, mengisi captcha, ya, captcha mungkin begini ya, klik iklan, men-trigger sesuatu, melakukan sesuatu, maka teman-teman akan mendapatkan koin ya atau cryptocurrency. Nggak tahu entah itu Doge, NFT ya, atau mungkin BTC. Nah, itu namanya voucher. Nah, oke. Cara yang ketiga ada namanya airdrop.
Airdrop ini biasanya teman-teman disuruh join ke Telegram, grup Telegram, kemudian disuruh melakukan sesuatu. Ya, entah itu klik iklan, ngeklik botnya, ya, cepet-cepetan ngeklik, ngetik, dan sebagainya, itu nanti dapat koin, atau mungkin dapat ICO ya, ICO, koin yang belum rilis gitu ya, belum rilis, tapi ya lumayan ya. Nanti kalau sudah rilis kan bisa dijual, ditaruh di wallet kemudian dijual. Nah, kurang lebih seperti itu airdropnya. Terus yang keempat ada trading. Trading. Ini saya enggak tahu ya ini apa judi apa enggak ya. Anda simpulkan sendiri. Pak Febri cuma memberikan materi gitu ya. Untuk judi halal atau haram gitu ya, Anda simpulkan sendiri. Trading ada berbagai macam sebenarnya teman-teman. Yang lucu itu trading di binomi ya. Ya saya enggak sebut merek ya, saya plesetkan binomi gitu ya. Di sana ada pair, misalnya BTC IDR ya, ya atau terserah lah, USD IDR misalnya. Ya. Kemudian kita membeli sebuah pair gitu ya, dengan harga 10 juta. Ya, 10 juta. Dengan harapan harganya akan naik ya, pairnya harganya akan naik dalam waktu kurang lebih 1 menit misalnya. Dengan harapan naik. Nah ternyata harganya turun setelah 1 menit. Uang Anda hilang 10 juta. Ya, hilang langsung. Itu di binomi ya. Kemudian di binomi juga ada namanya sell. Ya, sell. Kalau nebak naik tadi itu namanya buy. Kalau nebak harga turun namanya sell. Ya, ya sudah saya tebak harganya turun. Saya beli 10 juta gitu ya. 1 menit kemudian harganya naik teman-teman. Padahal saya nebak harga turun loh. Uang saya hilang. Ya, uang saya hilang 10 juta. Nah, atau mungkin seperti ini. Anda menebak harga naik ya. Baik ya. Membeli 10 juta. Dalam kurun waktu 1 menit ternyata harganya naik. Ya, beneran naik. Anda akan mendapatkan laba sesuai dengan perjanjian awal. Misalnya 80%. Berarti uang Anda langsung jadi 18 juta. Ya. 10 juta ditambah 80% dari 10 juta, 8 juta, 18 juta. Sama ketika Anda membeli 10 juta dan menebak harga turun dalam kurun waktu 1 menit, dan betul langsung jadi 18 juta. Ini waktunya juga bisa disetting 1 menit, 5 menit, 10 menit, nah, terserah. Nah, Anda simpulkan sendiri ini judi apa enggak. Kalau menurut saya judi, karena menebak ya. Menebak. Oke, kemudian ada trading yang seperti ini. Ini trading tradisional. Seperti kulaan. Tradingnya di Indodax ya. Seperti kulaan. Misalnya kita beli koin, misalnya Bitcoin gitu ya, harganya anggap saja 400 juta ya. Kita beli 400 juta. Kemudian harganya turun. Uang kita tidak hilang karena menjadi aset. Ya, menjadi aset. Asetnya apa ya? Itu tadi 1 BTC. Misalnya ya, kan beli 400 juta 1 BTC. Ketika harga turun menjadi 300 juta, berarti nilai aset kita ya 300 juta. Tapi uang tidak hilang. Ya, kecuali Anda jual rugi ya. Harga 400 juta Anda jual 300 juta. Berarti rugi 100 juta. Kalau misalnya harganya 400 juta kemudian naik jadi 500 juta, berarti Anda untung 100 juta ketika asetnya dijual. Begitu. Kemudian Anda juga bisa menjual asetnya di tempat lain. Misalnya di toko kripto. Misalnya di Binance. Tapi kalau yang ini tidak bisa karena tidak ada asetnya, teman-teman.
Nggak ada asetnya. Nggak bisa. Begitu ya. Ini sama seperti kita kulaan HP gitu ya, atau jualan lombok gitu ya. Kita beli dengan harga murah, kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika kita jual dengan harga yang lebih rendah, maka kita rugi. Begitu ya. Kemudian ada trading future, teman-teman. Ini di Binance ya, trading future. Di Binance, ini konsepnya mirip seperti binomi ya, mirip seperti binomi. Cuma di sini ada namanya leverage. Ini bisa kita tingkatkan, misalnya 10 kali lipat, 20 kali lipat gitu ya. Nah, bisa dirubah. Kemudian untuk buy sell itu di sini namanya long sama short. Ya. Kita menebak harga akan naik, pilih long. Kalau mau menebak harga akan turun, pilih short. Kemudian leverage-nya di setting, misalnya 10 kali. Berarti nanti kalau tebakan kita benar, maka kita akan mendapatkan profit 10 kali lipat. Ya, 10 dolar jadi 100 dolar. Ya. Kalau 1 juta jadi 10 juta. 10 juta jadi 100 juta. Tapi kalau tebakan kita salah, uang kita kesedot 10 kali lipat. Ya. 100 juta hilang, bisa saja. Nah, itu hati-hati. Kemudian yang terakhir ada trading forex ya. Sistemnya mirip seperti ini, ya, seperti ini. Cuma namanya buy, sell. Ini margin ya, namanya ya, margin, bukan leverage. Kemudian di sini ada lot, ya, jumlah aset yang dibeli, ya, atau unit yang dibeli jumlahnya berapa. Konsepnya mirip, Kalau uang kita tidak nutut sampai marginnya habis, ya uang kita hilang. Tapi kalau masih nutut, ya nggak hilang. Gitu ya. Oke. Terus sebenarnya ada namanya saham ya. Ini enggak tahu ini termasuk trading apa enggak ya. Jual beli saham. Ya. Kalau jual beli saham enggak ada ininya ya, long short-nya ya. Ya kita beli dapat aset. Mau saham apa? Asetnya berapa lot gitu ya. Berapa lot. Nah, misal kita beli sahamnya Wika ya. Atau BCA, BBCA. Beli berapa juta gitu ya, nanti dapat lotnya berapa gitu ya, berapa lembar dapatnya. Kalau harganya turun, ya berarti Anda jual rugi. Tapi nggak dijual ya nggak rugi Anda, dibiarin saja sampai naik nanti. Kalau sudah naik dijual, Anda akan mendapatkan laba ya dari selisihnya itu dikali jumlah lembar. Ya. Terus enaknya di saham itu kita dapat dividen. Ini pasif income ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu bagus, dia akan mendapatkan laba ya. Kemudian labanya itu dibagikan ke para pemegang saham. Nah, ya. Dibagikan secara merata. Entah itu 1 bulanan, 3 bulanan, 1 tahun. Tapi kadang kala juga ada saham yang enggak bagi-bagi dividen. Ada, ya. Itu enaknya. Kemudian enggak enaknya enggak bisa dijual asetnya di tempat lain. Anda beli sahamnya di mana ya jualnya di situ. Kalau Bitcoin bisa dijual di tempat lain. Tapi enggak enaknya enggak ada dividen. Enggak ada dividen. Nah, itu ya. Oke. Oke, itu trading ya. Kemudian cara yang kelima ada namanya arbit atau arbitrase. Jadi caranya begini. Mungkin Anda bisa buka di Google namanya Coin Market Capital. Ini Google Chrome-nya Pak Pedri terlihat ya? Iya, Pak. Jadi caranya kita beli koin dengan harga murah di suatu tempat, kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi di tempat yang lain.
Ya sama seperti kita kulaan barang gitu ya. Kita beli handphone di suatu tempat, ya jangan dijual di tempat itu lagi. Jual di tempat lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Itu namanya arbit. Misalnya Bitcoin ya. Nah, labanya dari mana, Pak? Ya dari selisih harga itu tadi. Dikurangi pajak ya. Kalau misalnya kulaan HP mungkin dikurangi transportnya ya. Biaya transport. Kemudian di pasar ini ya. Ini kebetulan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris harusnya market. Pasar. Nah, ini ada beberapa wallet ya. Atau market lah, terserah. Kemudian Anda sorting berdasarkan harganya. Nah, itu ada yang 500 juta teman-teman, atas sendiri yang paling mahal. Ya tinggal Anda beli di tempat yang paling murah ya. Ini banyak ya, sampai ratusan. Saya ambil contoh di tengah-tengah lah, di KuCoin misalnya ya, atau di Binance lah. Harganya 487 juta. Anda beli di sana, ini kan modalnya harus besar ya. Anda beli di sana, Anda jual di yang paling atas nih, Bitham 502 juta. Berarti Anda laba berapa tuh? 13. Anda laba 19 juta sekali transaksi, belum dipotong pajak. Nah, seperti itu teman-teman arbit. Tapi modalnya harus besar. Nah, ya, modalnya harus besar. Kalau modalnya nggak besar, rugi di pajak teman-teman. Pajaknya juga gede biasanya. Oke, itu arbit. Sudah, itu aja mungkin. Atau ada yang lain ya? Oh, staking ya, staking. Ini investasi. Saya enggak tahu ini riba apa enggak ya. Anda simpulkan sendiri. Jadi di Binance itu ada namanya staking. Kita menaruh uang kita di sana dalam bentuk cryptocurrency ya. Ditaruh di sana sampai jangka waktu tertentu. Misalnya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Nanti uang kita akan bertambah sesuai dengan presentasi yang ada. Nah, itu termasuk riba apa enggak? Anda simpulkan sendiri ya. Itu namanya staking. Oke, mungkin itu cukup. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum sih, Pak. Oke, kalau belum kita lanjutkan merakit komputer kita. Ada yang belum dipasang, kira-kira apa ya? Yang belum dipasang. Ya, yang belum kita pasang ini HDD LED ya, power USB, nomor reset. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat komputer, kemudian tombol powernya menyala, itu sebenarnya dari sini teman-teman. Ya, dari sini. Kalau di zoom, ya, mungkin seperti ini ya. Ada kabel yang harus dipasang. Kalau kabelnya Anda pasang ke casing, ya, itu powernya enggak muncul itu, enggak nyala itu, ya, enggak nyala. Ini namanya power LED ya, lampu dari tombol power. Bahkan harddisk yang kedap-kedip itu, kalau kabelnya enggak Anda pasang, ya di sini, dia enggak kedap-kedip, mati. Ya. Ini namanya HDD LED. Berarti lampu dari harddisk. Kemudian tombol power itu ketika Anda tekan, kalau enggak nyala berarti ini kabelnya ya. Ya. Belum Anda pasang, ini power SW. Harus dipasang semua teman-teman. Nah, pasang semua. Bahkan tombol reset itu juga ada kabelnya. Tombol reset. Kalau Anda pasang ya komputernya enggak bisa direset lah. Ya, enggak bisa direset. Oke, kadang sisanya itu seperti ini ya, sound ya, suara, speaker.
bunyi bip 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 bip. Nah, bisa dipasang di sini, kadang di sini juga, tergantung motherboardnya sih. Oke. Nah, ini komputer kita sudah jadi, ya tinggal ditutup pakai casing ya. Ditutup pakai casing. Kemudian dikasih monitor, keyboard, mouse, scanner, printer mungkin sudah bisa dipakai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke software? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini saya hapus. Atau mau di screenshot dulu? Saya hapus saja ya, nanti bisa ditonton di belajar ya. Nanti saya unggah. Silakan ditonton ulang. Oke, saya hapus. Kita masuk ke software. Software dibagi menjadi 2, teman-teman. Ya. Ada sistem operasi. Satunya itu aplikasi. Sistem operasi dibagi menjadi 2 ya. Open source sama closed source. Oke. Yang open source ini berarti nggak berbayar ya, teman. Gratis. Bisa digunakan oleh siapa saja ya. Ini Linux ya. Linux ada banyak ya, teman. Ada CentOS, Ubuntu, Debian, OpenSUSE, Fedora, Mandriva. Banyak, nggak bisa disebutkan satu-satu. Kemudian yang closed source ini berarti berbayar, teman-teman. Tapi kadang-kala walaupun berbayar, ada yang pakai bajakan. Ya. Saya yakin itu pasti ada. Contohnya itu Windows ya, sama macOS. Ya mungkin karena harganya mahal jadi dibajak. Oke. Untuk aplikasi ini ada banyak, teman-teman ya, kayak Google Chrome, Office, Thunderbird, Adobe Photoshop ya. Nggak bisa disebutkan satu-satu, banyak banget. Oke. Kemudian untuk brandware ini juga banyak ya. Ya, orang seperti kita ini sebenarnya ya brandware ya, pengguna, operator, programmer itu termasuk, administrator ya. Itu termasuk brandware ya. Siapa yang menggunakan? Oke. Sekarang kita lanjut ke biner ya, teman. Karena komputer itu enggak bisa bahasa manusia ya, nggak paham dia. Jadi bahasa manusia itu ditranslate dulu menjadi biner sebenarnya. Ya, biner itu cuma 1 dan 0. Ya, misalnya bahasa manusia saya gitu ya, saya makan. Itu sebenarnya ASCII ya. Ya. Berawal dari ASCII ditranslate ke biner. Nah, pada kesempatan kali ini kita enggak belajar ASCII, kita cuma sampai di desimal to biner ya. Desimal to biner itu angka 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu desimal 9 10. Dikonvert menjadi biner 10 gitu ya. 10. Misalnya nih, Pak Febri punya angka 33. Kemudian disuruh convert menjadi bilangan biner ya, 10. Caranya bagaimana? Caranya begini nih. Pak Febri akan menulis angka 1 di sini. 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 16, 32 gitu ya.
Ini sebenarnya dilanjutkan bisa, teman-teman. 32 tambah 32, 64. 64 tambah 64, 128. 128 tambah 128, 256. 256 tambah 256, 512. 512 tambah 512, 1024. Nah, makanya yang tadi, ya, yang tadi 1024 byte itu sama dengan 1 KB. Ya. Kok enggak 1000 byte gitu ya? Nah, awalnya ya dari sini. Bahkan ya, bahkan 1024 MB itu sama dengan 1 GB. Jadi sebenarnya 1 GB itu bukan 1000 MB, tapi 1024. Ya awalnya dari sini tadi, ya, dari sini. Karena kita cuma mencari angka 33, ya enggak saya lanjutkan sampai sini saja cukup. Nah, begitu ceritanya, teman. Oke. Berarti untuk convert angka 33 menjadi biner, caranya begini, teman-teman. Anda cari angka yang paling mendekati angka 33. Oh, ternyata 32 ya, 32. Anda tulis 1 di sini. 33 dikurangi 32, 1. Anda cari angka 1 ini. Berarti sisanya dikasih 0. Berarti biner untuk 33 adalah 100001. Oke, begitu ya, teman-teman. Apa? Coba yang lain, coba yang lain. Misalnya angka berapa ya, teman-teman? Mau angka berapa, teman-teman? Setelah itu kuis. Mau angka berapa? 99, Pak. Coba ya. Oke, jadi kita harus meneruskan ini penjumpaan kita. Sembilannya hanya sama 4. Yang lebih dekat 100 harus lebih kecil nilainya. Ya, harus lebih kecil. Yang kita 60. Oke, berarti 4, 3. 35 dekat sama bisa jaga itu langsung. Oh, koneksinya Pak Febri terputus ya? Iya, Pak, sempat disconnect. Oke, saya lanjutkan. Yang ini tadi sudah ya? 99 sudah saya bahas? Atau terputus dulu tadi? Terputus, Pak. Sempat terputus. Terputus dulu tuh. Iya. Saya ulang ya, berarti 99. Anda cari angka yang paling dekat dengan 99. Oh, ternyata 64 ya. 64. Kalau misalnya 128 itu jauh lebih dekat ke 99 itu enggak bisa. Karena 128 itu nilainya jauh lebih tinggi daripada 99. Harus di bawah harus di bawah 99. Jadi 64 ya, teman. 99 kurang 64. Ini 5, ini 3. 35 dekat sama 32. Berarti begini ya. 3 itu 2 tambah 1. Terus sisanya kasih 0. Berarti biner dari 99 adalah 11000011. Oke. Kuis ya sekarang ya. Gampang kan? Kuis ya. Boleh, Pak. Oke. Nah, minta tolong ini dicarikan binernya ya. Nanti Anda tulis di kolom chat. Siapa yang paling cepat dan benar tentunya dapat poin tugas. 103. Binernya berapa?
103 ya. Oke, ada yang sudah menjawab. Kita tampung dulu ya. Seratus tiga. Oke, sama ya jawabannya. Ini kita bahas saja. Oke, pertama-tama Pak Febri akan membuat seperti tadi ya, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 16, 32, 32 tambah 32, 64. Oke, 103 dekat sama 64 ya. Wah, ini berapa ini? Ini 9. 39 ya. 39 dekat sama 32 ya. Ini 7. 7 itu dekat sama 4 ya. 3. Berarti jawabannya begini. 1100, satunya 3 kali. Oke, Mbak ya, ya betul ya. Oke, good Mbak Saskia. Oke. Oke. Soal berikutnya ya. Soal berikutnya ya. Misalnya 700. Nah, silakan dicari binernya. Nah, kemungkinan UAS ini keluar. Kalau mengerjakan harus pakai langkah-langkah ya. Jangan langsung hasilnya. Nanti nilainya enggak full. Oke, belum ada yang menjawab. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Oke, belum ada yang menjawab lagi. Oke, jawabannya sama ya. Oke, kita bahas saja. Pak Febri akan buat seperti tadi, 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16,
16 tambah 16, 32. 32 tambah 32, 64. 64 tambah 64, 128. 128 tambah 128, 256. 256 tambah 256, 512. Oke, saya rasa 512 cukup ya. 700 ini dekat sama 512 ya. 700 kurangi 512. Ini 8. Ini 8 ya. Ini 1. 0. Oke, 188. Dekat sama ini ya. 0, 6, 60. 60 dekat sama 32 ya. 32 berapa nih? 8, 28 ya. 28 dekat sama 16. 2, 1, 12. 8 ditambah 4. Kita cross check ya. Oke, Mas Kevin betul ya. Mas Kevin betul. Oke, good Mas Kevin. Mbak Saskia juga betul, tapi kalah cepat. Oke, mungkin sampai sini materinya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke kisi-kisi UAS? Halo Pak. Halo. Nggak ada ya? Halo, saya masuk kayak. Iya. Halo, ya. Ini binus saja ya, yang apa itu, yang kakak diwaskan. Oh, ya udah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Lanjut ke kisi-kisi ya. Siap Pak. Ini saya hapus. Kita ujiannya hari Sabtu, teman-teman. Sudah lihat jadwal? Hari Sabtu tanggal 24 Juli. Minggu depan itu masih belum ujian. Ujiannya mulai tanggal 12 ya untuk kelas profesional. Tapi untuk kelas kita, organisasi dan arsitektur komputer itu Sabtu tanggal 24 jam 15 sampai jam 19 di sini ya tulisannya. Tapi biasanya untuk ujian saya kasih waktu 1 hari. Berarti terakhir dikumpulkan, ini kan nanti ngumpulkannya di belajar. Terakhir dikumpulkan berarti hari Minggu teman-teman, boleh ya. Jam 14.55 ya. 14.55. Startnya Sabtu jam 15. Untuk minggu depan libur ya. Sudah enggak ada kelas, habis. Hari ini kelas terakhir. Oke, terus open anything ya. Open anything. Terserah ya. Boleh googling, boleh lihat video, boleh dari jurnal ya. Terserah, open anything, tapi enggak boleh contekan. Enggak boleh contekan. Untuk teknik pengerjaannya ada 2 macam, sama seperti UTS teman-teman. Yang pertama, boleh Anda kerjakan via MS Word. Boleh Anda kerjakan via MS Word. Kemudian Anda unggah ke e-belajar. Tapi kalau ukurannya besar, kan di e-belajar maksimal 500 KB. Kalau ukurannya besar, Anda taruh di Google Drive. Kemudian link Google Drive-nya Anda masukkan ke MS Word. Kemudian MS Word-nya Anda unggah ke e-belajar. Pastikan Google Drive-nya tidak dikasih hak akses ya. Kalau dikasih hak akses berarti Pak Febri tidak bisa download, tidak bisa ngasih nilai dong. Nah, ya, jangan sampai menyulitkan pekerjaan dosen pengampu. Oke, itu ya. Yang kedua, boleh Anda kerjakan di kertas ya. Takutnya Anda disuruh gambar gitu ya. Takutnya ya misalnya. Anda kerjakan di kertas, Anda foto. Kalau dikerjakan di kertas berarti difoto atau di-scan terserah, nanti dimasukkan ke MS Word.
MS Word-nya diunggah di belajar. Kalau ukurannya besar, Anda taruh di Google Drive, linknya Anda taruh di MS Word, kemudian MS Word-nya Anda unggah di belajar. Pastikan tidak dikasih hak akses. Kemudian untuk bukti pengerjaan UAS ya. Kalau yang pakai MS Word tadi, berarti ketika Anda unggah filenya, Anda tag screenshot ya halaman e-belajarnya, bukti bahwa Anda sudah unggah, itu di screenshot, kemudian diunggah di bukti kehadiran ya. Nah, terus ngisi presensi. Jadi jangan cuma mengunggah bukti, ya, tapi Anda harus mengisi presensi juga. Kalau misalnya Anda kerjakan di kertas, Anda minta tolong temannya atau saudara atau orang tua untuk foto ya, sebagai bukti bahwa Anda mengerjakan di kertas. Silakan Anda foto gitu ya diri Anda atau selfie boleh terserah. Ya, nanti diunggah di bukti kehadiran dan jangan lupa mengisi presensi. Oke, itu ya. Terus untuk kisi-kisinya saya buka e-belajar dulu. Oh, ini layarnya Pak Febri terlihat apa enggak ya? Terlihat, Pak. Oh ya, saya buka e-belajar dulu. Oh, login lagi. Bentar ya, Pak. Login dulu. Jadi ini enggak saya tulis ya, Anda catat sendiri. Jadi yang keluar itu yang pertama Anda cari di video kita ini ya, sejarah komputer. Di video kita yang ini. Kelihatan ya layarnya ya? Kelihatan, Pak. Ya, pertemuan 2. Terus video yang ini. Arsitektur komputer von Neumann. Itu keluar. Video yang ini juga. Operating System Overview ini keluar. Terus mana video kita yang ini ya? Video kita yang ini terkait prosesor ini juga keluar. Oke, terus silabus yang tak suruh belajar sendiri. Waduh, ini enggak kelihatan ini. Oke, sebentar. Anda cross check silabusnya ya. Yang tak suruh belajar sendiri. Oke, sebentar. Terkait SOA ya, teman-teman. SOA ya. Service Oriented Architecture. Nah, ini keluar ya. Sama yang saya ajarkan tadi. Ya. Itu keluar. Oke, sudah jelas terkait kisi-kisi. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Itu Pak, misalnya waktu pengerjaannya misalnya apa itu di Microsoft Word, tapi karena ukurannya besar, tadi kan pakai link kan Pak. Nah itu untuk melakukan share-nya itu ke warga sticky saja atau ke semua orang ya, guys? Kalau saya bukanya pakai email sticky ya bisa terbuka sih. Ya bukan standarnya Pak. Soalnya selama ini saya pakainya itu terbuka untuk semua. Oh iya enggak apa-apa, berarti ya saya bisa lihat kalau pakai email lain.
Oh, begitu ya. Berarti terbuka untuk semua akses ya? Iya. Ya kalau Oh, mau aman gitu sih. oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mm-mm. Ada lagi mungkin teman-teman? Nggak ada ya, jelas ya. Oke, kalau enggak ada, terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya. Pak Febri minta maaf kalau selama ini misalnya Pak Febri telah menyinggung perasaan teman-teman gitu ya, atau mungkin nggak sengaja ngomong kotor atau bagaimana. Pak Febri minta maaf. Pak Febri berharap teman-teman lulus semua sehingga tidak bertemu Pak Febri lagi di mata kuliah yang sama. Gitu ya, harapannya ya bertemu di mata kuliah lain. Amin. Oke, mungkin Amin. itu saja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa mengisi presensi pertemuan terakhir, pertemuan 13, maksimal malam ini jam 23.55. Oke, teman-teman boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak.